Rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah, bagi rekan-rekan saya yang seumuran, yakni kita generasi yang besar, tumbuh remaja pada awal tahun 90-an, pasti masih kita ingat bahwa setiap malam tanggal 30 September itu kita semua menonton di TVRI, yakni sebuah film yang barangkali hampir semua kita pada generasi itu sangat terkenang dan terngiang dan terbayang selalu akan film itu, yakni sebuah film yang berjudul Gerakan 30 September Pemberontakan PKI. Film ini sungguh terngiang bagi kita dan memberi kesan bagi kita karena banyak sekali kisah-kisah yang kita ketahui melalui film tersebut. Salah satu kisah yang barangkali kita tentu ingat, pada awal-awal adegan di film itu ada sebuah adegan di mana ada jamaah sholat subuh yang sedang sholat di suatu masjid atau musola, di mana mereka diserang oleh segerombolan orang dan orang tersebut memukuli para jamaah termasuk imam pada sholat itu, dan mereka juga memecahkan kaca lemari dan menarik dengan senjata mereka, yakni kitab suci Al-Quran. Ini sungguh terkesan mendalam bagi sebagian kita yang menonton film itu. Maka pada kesempatan ini, berkaitan dengan bulan ini, saya akan pada konten baca buku kita kali ini, saya akan membacakan kisah tersebut yang ada diceritakan di sebuah buku yang berjudul Ayat-ayat yang disembelih. Sejarah banjir darah para kiai, santri, dan penjaga NKRI oleh aksi sangat keji PKI. Kisah nyata berdasarkan cerita dan wawancara dari para saksi dan pelaku sejarah. Buku ini ditulis oleh Anab Afifi dan Tawaf Zuharon. Buku yang saya miliki ini diterbitkan oleh Cordoba Books, yakni cetakan keempat bulan Oktober tahun 2017. Ini bukunya. Kita akan di dalam buku ini banyak sekali kisah-kisah yang berkaitan dengan kisah nyata banjir darah ini. Kita akan membacakan salah satu kisah yang ada di buku ini, yakni yang ada di halaman 206 sampai dengan 208, yakni dengan judul Menginjak-injak Al-Quran seraya menyanyi dan menari. Adik-adik aktivis pelajar Islam Indonesia atau PII di sudut Nusantara manapun kalian, kenang dan wariskanlah cerita pahit yang dialami seniormu pada 13 Januari 1965 di Pondok Pesantren Al-Jauhar di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri, Jawa Timur. Simaklah cerita dari Kakanda Masduki Muslim, Muhammad Ibrahim Rais, dan Zainuddin, 3 di antara panitia training kepemimpinan pelajar Islam Indonesia nasional kala itu.
bersama retakan fajar di langit timur. Dentang jam mengisyaratkan pukul 04:30 waktu Indonesia Barat. Kanda Mas Duki dan 127 peserta pelatihan mental pelajar Islam Indonesia sedang asyik membaca Al-Quran dan bersiap untuk sholat subuh. Belum kering sisa air wudhu, mereka semua bersila di tingkah lantunan bacaan Al-Quran yang merdu. Namun kedamaian itu dirontokkan. Tiba-tiba sekitar 1.000 anggota PKI membawa berbagai senjata datang menyerbu mereka. Semua diminta diam, menurut dan angkat tangan. Lafaz Allah yang bergema di seluruh relung dinding pesantren Al-Jauhar disumpal dengan bentakan-bentakan mereka yang kasar dan menghina agama. Pimpinan penyerbuan itu adalah Suryadi dan Harmono. Massa Pemuda Rakyat dan BTI itu menyerbu dengan bersenjatakan golok, pedang, kelewang, arit, dan pentungan sambil berteriak histeris. Ganyang santri, ganyang serban, ganyang kapitalis, ganyang masumi. Kalian pasti ingin mengamuk, adinda aktivis Islam semua. Sebab saat itu, sebagian massa PKI masuk masjid tanpa lepas sepatu dan sandal, mengambil Al-Quran, lalu memasukkannya ke karung. Kitab suci yang dipegang sebagian pelajar direbut dan dirobek seperti kertas tisu di toilet. Semua kitab suci itu dilempar ke halaman masjid, seperti membuang kotoran najis. Lalu para PKI itu menginjak-injak Al-Quran yang dionggokkan di halaman, seraya menari dan menyanyi. Wajah jumawa mereka sangat bahagia. Sebenarnya, Mas Duki dan kawan-kawan sudah hendak melawan. Mati dalam jihad membela Allah tidak apa. Namun, popor senapan digunakan komplotan PKI untuk memukul dan meringkus para pelajar. Para pelajar kalah dalam jumlah dan kekuatan. Tubuh dan tangan mereka diikat dengan tali, lalu digiring dan dikumpulkan di depan masjid. Kepalanya ditempeli ujung senapan yang siap menyala kapan saja. Setelah membereskan para pelajar Islam, massa PKI langsung menyerang rumah Kiai Jauhari, pengasuh pondok pesantren Al-Jauhar. Para PKI itu juga mengganyang adik ipar pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kiai Mahrus Ali. Ayah dari Gus Maksum itu diseret dan ditendang keluar rumah. Selanjutnya, massa PKI mengikat dan menggiring 98 orang, termasuk Kiai Jauhari, ke markas kepolisian keras dan menyerahkannya kepada polisi. Di sepanjang perjalanan, para anggota PKI itu mencaci dengan makian kotor dan mengancam akan membunuh. Hampir semua tawanan itu disiksa. Banyak di antaranya yang tewas dalam peristiwa berdarah pada 42 tahun silam itu. Saat peristiwa Kanigoro ini terjadi, PKI telah menguasai seluruh pelosok Kediri. Bahkan pejabat pemerintahan, kepolisian, dan tentara telah dikuasai orang-orang dari partai pimpinan DN Aidit itu. Di desa Kanigoro sendiri, perbandingan kalangan santri dengan orang komunis adalah 1:25. Kaum santri dan kiai betul-betul terjepit. Namun, banyak banser dan ansor dari luar kota yang berhasil menyelamatkan mereka. Terus hidupkanlah cerita ini.
sebagai peringatan dan kesiapsiagaan kalau gerakan komunis penghina agama itu bangkit lagi.